Halo Bapak Ibu Guru yang kami hormati, kakak kelas serta teman-teman yang kami cintai. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kepercayaan Bapak Ibu Guru yang telah diberikan kepada kami sebagai kandidat ketua dan wakil ketua OSIS periode 2020-2021. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Raymond Christiansen sebagai calon ketua OSIS. Dan saya Felis Jennifer dari kelas 7C sebagai kandidat OSIS nomor urut 1. Kami akan menyampaikan visi misi serta program kami jika kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS SMP Harapan Kasih. Jika kami terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS adalah visi kami yang pertama, yaitu menjadikan siswa-siswi SMP Harapan Kasih memiliki solidaritas yang baik serta membentuk karakter siswa-siswi yang jujur, mandiri, dan berbudi pekerti luhur. Lalu visi kami yang kedua yaitu mengoptimalkan fungsi OSIS sebagai wadah bagi para siswa untuk mengembangkan dan menyalurkan bakat dan minat, serta menjadi jembatan antara guru dengan siswa. Lalu visi kami yang terakhir yaitu ada menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme dalam setiap siswa-siswi SMP Harapan Kasih untuk mengharumkan nama bangsa dan memiliki rasa persatuan. Agar visi kami dapat tercapai dengan optimal, maka ada beberapa misi yang telah kami rencanakan untuk mendukung visi tersebut, yaitu menerapkan 3S, senyum, salam, sapa, untuk menjadikan siswa-siswi SMP Harapan Kasih saling menghormati satu sama lain, dan membentuk karakter siswa-siswi sebagai pribadi yang bertoleransi dan berbudi pekerti luhur. Yang kedua, mengadakan berbagai macam event yang berhubungan dengan persatuan dan kerjasama untuk menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme pada diri siswa. Yang ketiga, membentuk OSIS sebagai tempat bagi para siswa-siswi untuk menyalurkan pendapatnya secara bebas dan terbuka. Yang keempat, memperingati hari-hari besar dengan mengadakan event dan dekorasi kelas, seperti Hari Kemerdekaan Indonesia dan hari-hari agama lainnya. Dan yang kelima, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia setiap hari Senin sebelum memulai aktivitas belajar untuk memupuk rasa nasionalisme. Setelah beberapa misi, kami juga mempunyai beberapa program yang diantaranya ada bank sampah, bakti sosial, pentas seni, kebersihan lingkungan, dan survei online. Yang pertama ada bank sampah. Bank sampah adalah tempat atau ruang untuk menyimpan atau membuang sampah-sampah. Bank sampah ini adalah program mengubah sampah menjadi uang. Program ini akan dilaksanakan setiap Jumat, di mana para siswa membawa sampah dari rumah ke sekolah dan memilahnya. Bank sampah ini mengajarkan kita akan pentingnya lingkungan, dan melalui program ini diharapkan kita mampu memilah sampah berdasarkan jenisnya dan manfaatnya. Setelah bank sampah, kami juga mempunyai kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan adalah upaya untuk membersihkan lingkungan area sekolah dari segala yang kotor dan keji dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Contohnya adalah kerja bakti. Program ini akan dilaksanakan setiap akhir bulan. Dan program kerja bakti ini juga menyadarkan kita akan pentingnya lingkungan yang bersih, asri, dan rapi. Lalu yang selanjutnya ada pentas seni. Pentas seni adalah acara dengan pertunjukan seni, baik musik, gambar, dan lain-lain pada acara tertentu yang akan diadakan. Program ini dilaksanakan pada setiap event tertentu dan juga bisa pada saat hari-hari raya besar.
Pentas seni sebagai wadah menunjukkan minat dan bakat, serta melestarikan seni bagi siswa agar seni tetap terjaga dari ke generasi dan ke generasi. Yang keempat, survei online. Survei online adalah metode penelitian di mana responden menjawab kuesioner melalui email atau situs web online lainnya. Di survei online ini, kalian dapat bertanya ataupun mengusulkan bakat, minat, dan saran lainnya. Program ini dapat dilaksanakan kapan saja. Guna survei online ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan bakat minat kalian. Dan yang terakhir, bakti sosial. Bakti sosial atau yang biasa disebut baksos adalah salah satu kegiatan wujud dari rasa kemanusiaan antara sesama manusia. Bakti sosial ini banyak macamnya. Contohnya adalah membantu korban bencana dengan memberikan obat-obatan, pakaian, makanan, atau juga sumbangan dana. Program ini akan dilaksanakan pada akhir semester. Kegiatan ini juga banyak manfaatnya. Di antaranya adalah mengembangkan rasa moralitas yang tinggi, menumbuhkan kepribadian, dan rasa saling peduli. Sekian, terima kasih dari kami. Jangan lupa untuk dukung kami. Terima kasih. Sekian, terima kasih dari kami. Jangan lupa untuk dukung kami. Selamat siang, nama saya Jesla Nurlatami Rabel dari kelas 8A. Nama saya Michael Adiwinata dari kelas 7A. Visi kita adalah tempat di mana siswa atau siswi mengembangkan bakat dan membuat siswa atau siswi semakin pintar, kreatif, dan sopan, dan mengharumkan nama sekolah. Misi kita adalah 1. Membuat siswa atau siswa harapan kasih semakin aktif pada saat di dalam kelas dan di luar kelas. 2. Bertanggung jawab akan kebersihan diri dan kebersihan kelas. 3. Menjaga kesopanan pada semua orang, baik dalam guru, orang tua, dan teman. 4. Membuat siswa dan siswi harapan kasih mencintai agama sendiri. Program saat masuk sekolah adalah piket, Donasi ke panti asuhan atau ke korban bencana alam, kerja bakti, porak, dan tidak diperbolehkan berkata kasar. Program saat kita PJJ adalah kesenian. Kesenian itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu seni rupa dan yang kedua adalah seni musik. Sekian visi misi dan program dari kami. Terima kasih. Halo Bapak Ibu Guru, perkenalkan nama saya Kathleen Hon dari kelas 7B. Harold, saya dari kelas 8B. Visi kami adalah mewujudkan generasi muda yang tangguh, mandiri, dan terampil, berakhlak mulia, mewujudkan daya kefokusan, keterampilan, berprestasi dalam bidang apapun, dan meningkatkan rasa cinta tanah air. Untuk melakukan dari visi kami adalah mengadakan kegiatan jika ada peringatan hari besar, contohnya seperti 17 Agustusan, Hari Batik Nasional, dan yang lain-lainnya. Membantu pengabdian menjaga lingkungan, walaupun bukan di luar sekolah, di luar rumah, dan bisa dilakukan di mana saja. Mempererat tali persaudaraan dengan adanya pertemuan dalam jangka waktu yang jarang melalui Zoom, Google Meet, Skype, dan media yang lainnya. Melakukan tugas gabungan yang menyangkut dengan tanah air, seperti tugas gabungan atau proyek gabungan. Program-program kami adalah 1. Bank sampah, 2. Kesopanan, 3. Rumah baca, 4. Seni budaya, 5. Wisata edukasi, 6. Kegiatan dalam rangka memperingati hari besar,
7. Donasi. Kami pasti akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kami juga akan membuat acara-acara yang menyenangkan, unik, dan tentunya bermanfaat bagi SMP Harapan Kasih. Kami mengembangkan OSIS Harapan Kasih agar tidak hanya dikenal secara internal, tapi bisa dikenal oleh sekolah lain. Kami sangat kreatif sehingga memiliki ide cemerlang untuk OSIS. Dan kami juga sangat terbuka untuk menerima masukan-masukan dari murid, guru, maupun yayasan. Pilihlah kami paslon 3, pastikan hari Anda untuk memilih kami di hari pemilihan. Anda pasti tidak akan menyesal. Coblos nomor 3. Baik, selamat siang kepada Ibu Tres, kepada Ibu Sri dan Ibu Mega, juga kepada Pak Wahyu dan anak-anak kandidat OSIS tahun 2020-2021. Anak-anak, kita akan langsung mulai acara ini. Kami persilakan kepada Ibu Tres untuk mengajukan satu pertanyaan kepada salah satu paslon kita. Silakan, Bu. Baiklah, Bapak, Ibu, dan siswa sekalian, selamat siang. Terdengar suara Ibu? Ya, terima kasih Bu Fris. Siang ini Ibu mengucapkan terima kasih kepada Bu Fris dan Pak Wahyu yang telah berjuang sampai terselenggaranya acara ini, mulai dari mempersiapkan para calon ketua OSIS dan wakil sampai terselenggaranya Zoom meeting siang ini. Terima kasih juga kepada para calon ketua OSIS maupun wakil yang sudah mempersiapkan videonya. Luar biasa kalian, Ibu kasih jempol buat kalian. Memang kalian semua adalah calon pemimpin OSIS SMP Harapan Kasih yang luar biasa. Walaupun secara Felis ya. Nah, di situ Felis menjelaskan tentang ada kegiatan tentang baksos. Nah, yang Ibu mau tanyakan itu panjang lebar di sana ada yang Ibu mau tanyakan. Bakso seperti apa realnya yang akan kalian laksanakan di akhir semester ini kalau kalian menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Silahkan dijawab. Boleh oleh Felis ataupun Raymond. Terima kasih. Silahkan Raymond dan Felis, siapa yang mau menjawab? Aku mau menjawab, Bu. Ya, silahkan Raymond. Jawab dengan jelas dan gamblang ya. Ya, jadi bakti sosial itu kayak kita ngadain ini bisa nyumbang buat panti asuhan atau buat yang lagi butuh lah. Jadi bakti sosial kayak kita punya rasa sosial buat orang-orang yang lagi susah, atau kita juga penggalangan dana gitu buat kayak panti jompo gitu dan lain-lain lah Bu, seperti itu. Baik, Pak Wahyu boleh dilanjut atau guru lain mau bertanya? Masih boleh Bu, waktunya masih 4 menit Bu. Oke, terima kasih. Raymond, itu kan garis besarnya. Ibu mau realnya untuk satu proyek ini, kamu seperti apa? Misalnya tadi dikatakan penggalangan dana. Penggalangan dananya dari mana? Gitu kan? Itu harus ada usaha-usaha yang jelas sehingga program ini bisa terlaksana.
Silakan Felis boleh membantu. Lalu yang selanjutnya ada pentas. Pentas seni adalah acara dengan pertunjukan seni, baik musik, gambar, dan lain-lain pada acara tertentu. Ayo. Program ini jadi Bu, itu contohnya tuh kayak kita nyumbang misalnya dikasih tahu tanggalnya berapa, jadi nyumbang seikhlasnya lah, sama menyumbang gitu Bu. Baiklah Raymond, kamu calon ketua OSIS, saya ngomongnya tegas dong. Maksud Ibu, dananya diambil dari mana? Nyumbang oke, baik. Makanya Ibu tertarik dengan program ini. Yang Ibu tanyakan, kamu mengumpulkan dana, dananya dari mana? Itu kan? Apakah dari usaha, apakah dari misalnya teman-teman kalian, atau kalian mau ada kegiatan basar atau apapun, silakan. Ayo Raymond, semangat, semangat. Bisa. Aduh, Raymond, untuk acara ini aja jadinya sampai kemana-mana ya. Kalau mau basar bikin panitia lagi, apalagi sedangkan sekarang kan sedang ada acara sosial, ada pandemi COVID sehingga kita harus menjaga jarak, social distancing. Bisa nggak yang paling praktis apa, Raymond? Mari. Baiklah, ayo masih ada waktu nih. Kalau nggak bisa jawab nih. Ayo, Ibu kasih penjelasan, Ibu kasih kuncinya dikit. Raymond, halo, ada di mana? Ya Bu. Ya, yang paling mudah apa coba Raymond? Cara menggalang dananya. Oke, Ibu kasih bocoran ya. Kalian bisa mengetuk hati teman-teman untuk mengumpulkan dana. Dananya itu yang keluar berupa uang, bisa juga mengumpulkan dari sampah, dari apa gitu kan. Oke. Apapun bisa disumbangkan untuk acara ini. Misalnya nyumbangnya berupa bahan makanan atau apa kan bisa, oke? Bisa. Raymond. Ya, Bu. coba berpikir lebih kritis ya Raymond ya. Felis kok nggak ada suaranya? Ayo Felis jelaskan sedikit. Waduh. Habis waktunya. Sudah habis ya Pak Wahyu? Ya, habis waktunya habis. Ya, makasih Felis dan Raymond. Gak apa-apa, kalian hebat luar biasa. Sama-sama Bu. Oke. Selanjutnya, terima kasih. Atas pertanyaannya kepada paslon 1. Berikutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Sri untuk memberikan pertanyaan kepada paslon siapa. Silakan Bu Sri. Pilihan tinggal paslon 2 dan 3. Ya, terima kasih Bu Fris dengan Pak Wahyu selaku moderator. Dan sebelum Ibu bertanya juga Ibu ucapkan terima kasih dan selamat kepada para calon ketua OSIS dan para calon wakil ketua OSIS. Kalian adalah anak-anak yang terpilih, anak-anak yang istimewa, yang nanti di pundak kalian itu akan ada tugas dan tanggung jawab sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Tugas itu tentu saja tidak ringan, tugas yang berat, tetapi percayalah pasti kalian akan dapat menanggungnya, dapat
membawanya dan kemudian mengembangkannya menjadi sesuatu yang berguna bagi sekolah kita, SMP Harapan Kasih. Baiklah Ibu Fris, saya akan bertanya kepada pasangan Jocelyn 8A dan Michael Adiwinata kelas 7A ya kalau tidak salah. Michael 7A. Ya, Bu. Silakan Bu Sri. Ya, terima kasih. Pertanyaannya adalah begini. Jocelyn dan Michael, kita tahu bahwa saat ini kita semua sedang ada dalam masalah belajar yang tidak dapat seperti biasanya, yaitu belajar itu harus jarak jauh, ya. Belajar itu harus dari rumah, begitu. Pandemi ini, atau pandemi yang namanya COVID-19 ini merupakan halangan untuk kita untuk belajar seperti biasa. Tetapi juga merupakan tantangan bagi kita supaya belajar itu tetap terselenggara, tetapi juga kita tetap aman, tetap sehat, begitu ya. Nah, terkait dengan visi dan misi yang kalian sampaikan, ya, visi dan misinya sangat baik, antara lain ada beberapa program yang akan kamu laksanakan. Ibu catat di sini antara lain menyelenggarakan piket siswa. Lalu nanti akan ada program donasi, program kerja bakti, dan lain-lain. Itu impiannya sangat baik. Pertanyaan Ibu, dalam masa pandemi ini, program mana yang akan dilaksanakan lebih dahulu? Lalu bagaimana caranya? Lalu bagaimana program ini kenapa dipilih sebagai program yang pertama kamu lakukan? Begitu. Ya, jadi ada 3 pertanyaannya. 1, program apa yang diutamakan? Yang kedua, bagaimana caranya? Ya. Lalu yang ketiga, kenapa kamu memilih program itu sebagai program yang pertama untuk dilakukan di masa pandemi ini? Terima kasih. Silakan langsung menjawab. Jadi kan aku sama Michael udah ngerancanain program. Jadi programnya tuh kan ada 2. 1 pas kita masuk sekolah, sama 1 lagi pas kita masih di rumah, jadi masih social distancing. Jadi kalau misalnya kita masih tetap di rumah, kita bakal ngelakuin program yang khusus di rumah. Itu ada 2, kesenian, 1 seni rupa, 1 seni musik. Alasan kita memilih program itu karena program tersebut dapat menghibur dan juga mudah untuk dilakukan. Ditambah lagi kita udah ngerancanain untuk ngelakuin program itu berkelompok. Halo? Ya, diteruskan. Jocelyn, 1 lagi program apa tadi? Seni rupa dan seni musik. Jadi kesenian. Ya. Apa bentuknya itu? Seni rupa itu kayak menggambar. Kalau seni musik itu bisa nge-cover lagu atau mereka bikin lagu sendiri. Oh, oke. Kenapa itu yang dipilih? Halo? Jocelyn? Ya, apa alasan pemilihannya? Gampang dilakukan, terus siswa yang memiliki hobi menggambar dan menyanyi juga banyak. Oke. Terima kasih Jocelyn. Ibu mau tahu dari Michael.
pandangan Michael atau pendapat Michael tentang hal ini. Silakan Michael. Sebenarnya sih sama pendapatnya kayak Jocelyn. Cuman kesenian itu Michael tidak ada? Michael, tolong suaranya. Halo, kurang terdengar. Michael dipegang headsetnya ada tempat mic ya, silakan. ya sebenarnya sama kayak pendapat Jocelyn. Karena kesenian itu kan dipilih oleh masing-masing anak dari yang seni rupa dan seni musik. Nah, seni rupa itu bisa dipikir oleh anak-anak dalam menggambar, dan dalam seni musik bisa dipikir dalam lagu, cover lagu atau membuat lagu. Sudah? Ya. Ibu masih ada 1 menit lebih. Ibu minta tolong kembali ke Jocelyn. Bagaimana caranya Jocelyn? Halo Jocelyn? Bisa lewat perlombaan, kayak lomba antar kelas, lalu yang menang diadukan sama yang menang. Oke. Apakah di sini melibatkan pihak-pihak lain? Atau hanya OSIS yang bekerja? Itu belum dipikirkan, Bu. Oke. Oke, jawabannya diplomatis tetapi masuk akal, realistis, karena keadaan kita juga kan ini belum pasti ya. Kita apakah masih lama atau sebentar lagi kita masuk kelas atau masih harus memperpanjang masa-masa PJJ ini. Terima kasih Jocelyn sama Michael. Tolong direnungkan juga oleh paslon-paslon yang lain. Begitu ya, tentang program-program kalian dalam masa pandemi. Terima kasih ya. Silakan Pak Wahyu dan Bu Fris. Ya, terima kasih Bu Sri. Pas sekali waktunya, tidak lebih dan tidak kurang. Tiba terakhir pertanyaan dari Ibu Mega kepada paslon nomor 3 ya berarti. Silakan Ibu Mega. Oke, terima kasih Ibu Fris dan Pak Wahyu untuk kesempatannya. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada paslon nomor 3 yaitu Harold dan Caitlin. Ya, pertanyaan saya, apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar, Bu, terdengar jelas. Cek. Terdengar jelas, Oh, terdengar jelas. Ya. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Oke, untuk Harold dan Caitlin, ya, pertanyaan saya adalah, kalian ini pasangan beda level, kelas 7 dan kelas 8. Terutama kelas 7 itu belum pernah bertemu tatap muka di dalam sekolah. Kalau untuk kelas 8, kami sudah pernah bertemu tatap muka. Pertanyaan saya, bagaimana kalian berdua memastikan bahwa kalian akan memiliki chemistry sebagai ketua dan wakil ketua OSIS yang memiliki chemistry baik dan menjamin bahwa program-program yang kalian sampaikan, di mana saya melihat ada 7 program yang sudah kalian sampaikan, itu bisa berjalan. Lalu berkesinambungan dalam situasi pandemi seperti ini, di mana semuanya bekerja dari rumah untuk para siswa, bagaimana kalian memastikan bahwa program kerja OSIS itu bisa berjalan dengan baik dan dikelola oleh anak-anak OSIS selama masa pandemi jika kalian terpilih sebagai ketua dan wakil ketua? Silahkan. Saya akan menjawab jawaban yang
yang pertama Miss Mega akan tanyakan. Jadi untuk meyakinkan bagaimana murid-muridnya bisa melakukan program ini atau tidak, ya ini akan sedikit melibatkan ke guru juga, tapi sebagian besar akan OSIS ditanggung. Bisa juga meyakinkannya juga membuat Google Classroom atau membuat grup di WA atau dimanapun, dan akan ada info yang bisa dibagikan, dan nanti akan diinfokan balik apakah sudah dikerjakan atau belum, apakah ada yang kurang suka atau yang tidak, ya seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih. Itu untuk jawaban mengenai menjamin bahwa program kamu bekerja selama masa pandemi ya. Sekarang mohon dijawab dengan pertanyaan bagaimana kamu membangun chemistry, memastikan bahwa kamu memiliki chemistry yang baik dengan wakil ketua OSIS yang duduk di kelas 7 di situasi di mana kalian tidak pernah bertemu tatap muka secara langsung. Dua-duanya saling menjawab, dua-duanya menjawab ya. Jadi saya minta Harold dan Kathleen menjawab. Karena untuk jika kalian terpilih sangat penting chemistry ketua dan wakil ketua itu. Kalau saya, Miss, ya, mungkin lebih melakukan komunikasi di WA ataupun saat mengadakan sebuah rapat, kita lebih bisa melakukan bersama semua, membuat semua bersama. Terus kita rajin-rajin berkomunikasi soal OSIS agar bisa mengenal lebih tentang sesama, agar nanti ke depannya chemistry kita lebih baik. Oke. Terima kasih, Kathleen. Kalau Harold? Saya pendapatnya sama kayak Kathleen, hanya menambahkan sedikit bahwa saat nanti kita bertemu, mungkin gurunya juga akan bisa mengenal bagaimana murid-muridnya bisa kerja dengan tugas-tugasnya. Terus OSIS juga akan memastikan bahwa chemistry kita itu masih akan berlanjut terus walaupun kita tetap masih ada masa pandemi seperti ini. Oke, baik. Harold, mungkin tujuan dari pertanyaan Miss tidak hanya belum ke chemistry seluruh OSIS. Jadi pertanyaan Miss adalah bagaimana kamu membangun chemistry dengan Kathleen sebagai pasangan wakil ketua kamu untuk biar kalian bisa jalan secara bersama dalam menjalankan program-program OSIS. Gimana, Harold? Kalau tadi Kathleen kan bilang akan lebih sering komunikasi secara bersama-sama lewat WA dengan Harold. Nah, kalau Harold? Masih. Saya masih sama seperti Kathleen juga sih, Miss. Kalau misalkan kalau jarang-jarang juga bertemu kan jarang kita bisa menemukan orang lain menemukan bahwa chemistry kita itu seperti ini. Jadi masih bertemu dengan seperti Zoom meeting atau yang lain-lainnya juga. Oke. Ada lagi yang mau dijelaskan, Harold dan Kathleen? Program-program yang kita lakukan agar berjalan dengan lancar. Mungkin pada saat kita melakukan program tersebut, kita memantau dengan lebih ketat dan memastikan semua berjalan dengan lancar. Oh, oke. Untuk Kathleen, apakah kamu yakin jika kamu nanti terpilih sebagai wakil ketua OSIS, kan di bawah kamu itu ada kakak-kakak kelas kamu ya, kelas 8. Bagaimana cara menanggulangi bahwa kamu pun bisa
mengatur dan mengordinir kakak-kakak kelas kamu nanti kelas 8. Kalau kelas 7 saya yakin tidak ada masalah. Kalau kelas 8 bagaimana Kathleen? Apalagi Kathleen belum pernah bertemu muka ya dengan kakak kelas 8 ya. Silahkan dijawab Kathleen. Mungkin kalau ada program yang dilaksanakan bersama dengan kakak-kakak kelas 8, berkomunikasi agar saling mengenal, nanti pas melakukan program-program itu bisa dengan lancar dan berkomunikasi dengan baik. Oke, good. Bagus untuk Kathleen dan Harold. Jadi tolong dibuat komunikasi dengan efektif, interaktif, agar kerjasama dan program OSIS bisa berjalan baik ya. Begitu juga dengan paslon yang lain kalau kalian terpilih. Karena pandemi ini adalah tantangan buat kalian bagaimana OSIS bisa berjalan selama masa pandemi. Ya. Terima kasih Kathleen dan Harold. Waktunya masih ada beberapa. Terima kasih Bu Mega atas pertanyaannya kepada paslon ketiga. Dengan ini anak-anak, acara tanya jawab sudah selesai. Kalian tinggal berdoa, semoga mempunyai suara yang terbanyak dan terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS tahun 2020-2021 ya. Ibu ucapkan terima kasih juga atas kerjasama dan partisipasinya selama ini bekerja sama dengan saya dan Pak Wahyu. Mungkin besok kita akan mulai sounding Google Form pemilihan kalian. Silakan berkampanye. Silakan juga boleh berkampanye di WA, di Instagram atau kepada teman-teman untuk memilih kalian bahwa kalianlah yang pantas dipilih menjabat sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS.